Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, sahabat matahari dari barat, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga, dan banyak rezeki, amin. Kali ini kita akan kembali membahas tentang anak presiden. Ya, jadi MK meluluskan gugatan ya untuk meloloskan anak presiden menjadi wakil presiden, calon wakil presiden ya. Artinya apa? Hukum ini ya bisa dirubah-rubah demi kepentingan anak presiden ya. Padahal seharusnya hukum itu harusnya diperbaiki demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan anak presiden, bukan demi kepentingan seseorang, tapi demi kepentingan rakyat. Jadi banyak sekali ya kebijakan-kebijakan pemerintah ini ya, kebijakan negara ini yang tidak berpihak kepada rakyat. Contohnya saja misalnya kenapa banyak pengangguran, kenapa banyak kemiskinan, ya kan? Karena kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Padahal gampang sekali mengurai kemiskinan itu kalau misalnya pemerintah mau membuat aturan yang berpihak kepada rakyat. Misalnya, contohnya saja ya, tentang hak guna usaha, hutan tanaman industri. Ya, misalnya tanaman kelapa sawit ya, itu cuma 40% saja yang dimiliki oleh rakyat, sementara 60%-nya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Padahal seharusnya kalau misalnya negara itu berpihak kepada rakyat, harusnya kebijakan itu ya dibuat kebijakan, misalnya HGU itu diberikan kepada rakyat, jangan diberikan kepada perusahaan. Kenapa? Karena kalau kepada perusahaan hanya satu orang saja yang menikmati hasilnya. Misalnya 100.000 hektar dimiliki satu perusahaan dan perusahaan itu punya satu orang saja, maka uang itu akan berkumpul kepada satu orang saja. Kalau misalnya 1.000 hektar itu dibagi-bagikan kepada rakyat, ya kan, itu bisa mengurai kemiskinan, bisa mengurai pengangguran. Seperti itu contohnya. Harusnya dibuat kebijakan ya, perusahaan itu cuma sampai di pabrikasi saja lah, ya kan, pabrik pengolahannya saja, misalnya pabrik pengolahan CPO-nya, ya kan. Terus tanahnya itu ya dibagi-bagikan kepada rakyat, hak guna usahanya, sehingga terciptalah keadilan, ya kan, sosial. Karena apa? Kita lihat misalnya di Kalimantan banyak kelapa sawit yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan, sementara orang-orang Kalimantan sendiri banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di Sumatera juga begitu, di Sulawesi, ya kan, di Papua, di mana-mana. Jadi penduduk asli di situ miskin, sementara kebun-kebun kelapa sawitnya itu tumbuh subur begitu, dimiliki oleh perusahaan. Ya, ini kan tidak adil ya. Tidak ada keadilan untuk rakyat. Sementara dari mana perusahaan-perusahaan itu mendapatkan modal untuk mengelola tanah itu? Ya dari bank-bank juga. Mereka punya koneksi untuk mencairkan uang-uang di bank, ya kan, terus melakukan pengelolaan lahan tersebut ya. Nah, itu saja salah satu contohnya misalnya, ya kan. Bayangkan saja kalau misalnya
itu dibagi-bagikan ke rakyat, ya kan. Satu orang misalnya punya 2 hektar saja gitu, ya kan. Sudah berapa kepala rumah tangga yang bisa menghidupi keluarganya? Taruhlah misalnya 1 juta hektar, ya kan, dibagi misalnya satu orang 1 hektar saja, ya kan. Apakah itu cukup menghidupi satu keluarga 1 hektar? Ya cukup lah. Berarti kan kalau misalnya 1 juta hektar dibagi ke 1 juta orang, itu sudah bisa menghidupi 1 juta orang. Kalau misalnya asumsinya 2 anak 1 istri, berarti kan 4 orang, ya kan. Berarti sudah bisa menghidupi 4 juta orang. Bagaimana kalau 10 juta hektar, ya kan? Berarti sudah bisa menghidupi 40 juta orang. Kan seperti itu rumusnya, ya kan? Nah, demikian pula dengan tanaman karet, ya kan, dan tanaman-tanaman industri lainnya. Nah, ini yang membuat Indonesia ini rakyatnya tidak merasakan keadilan karena keberpihakan negara itu, ya kan, tidak dirasakan oleh rakyatnya. Padahal sebenarnya gampang sekali mengurai, ya kan, kemiskinan. Nah, kalau misalnya di Jawa, ya kan, padat penduduk tapi lahannya sudah sempit, ya kan, ya mungkin memang disitulah bisa dibangkitkan UMKM, ya kan, yang bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Sementara daerah-daerah lain di Indonesia yang tanahnya luas tapi belum padat penduduknya, ya bisa mendongkrak dari pertanian. Terus lahan-lahan pertanian juga kan bisa tuh dibuka lebih luas lagi, misalnya karena kita masih impor beras, ya kan. Katanya sekitar 7 juta hektar, ya kan, lahan untuk pertanian. Untuk pertanian padi, ya kan, sawah, ya 7 juta hektar sawah itu kan bisa diperbanyak lagi, ya, menjadi 2 kali lipat, misalnya 14 juta hektar, kan bisa seperti itu. Setiap orang mengelola 1 hektar, itu sudah cukup itu untuk menghidupi, ya kan. Bayangkan kalau misalnya 10 ditambah 2 kali lipatnya, berarti kan 14 juta hektar, ya kan. Nah, asumsinya kalau 1 orang itu menghidupi 4 orang, ya kan, berarti itu tambah 7 juta, ya, 7 kali 4 21, sudah bisa menghidupi 21 juta orang lagi. Tadi 40 juta tambah 21 juta lagi. Nah, itu baru dari pertanian saja itu. Tetapi karena pemerintah lebih berpihak kepada perusahaan yang notabene adalah konglomerat, bahkan memberikan ruang untuk memonopoli, ya kan. Mulai dari kebunnya perusahaan yang punya, pengelolaannya pabriknya perusahaan yang punya, sampai distribusinya, ya, packingnya perusahaan yang punya. Memonopoli, bagaimana enggak pecah perutnya pengusaha-pengusaha itu. Nah, ini kebijakan pemerintah yang salah ini. Bagaimana, ya, janji-janji kampanyenya berpihak kepada rakyat, wong cilik begitu, nggak ada, cuma di mulut saja itu, ya kan. Nah, terus apalagi, bagaimana cara meningkatkan pendapatan negara? Indonesia ini kan banyak objek-objek wisata yang bisa membanjakan orang-orang di luar, ya, orang-orang asing, ya kan. Kalau misalnya Indonesia membuka pariwisata, itu kan harus dimulai dari dasar, dimulai dari kesiapan rakyatnya dulu, dimulai dari kesiapan masyarakatnya dulu. Bagaimana sih caranya menjadi negeri wisata itu, ya kan? Masyarakat harus dipahamkan apa fungsinya pariwisata untuk sebuah negara. Bagaimana orang-orang datang
menghabiskan uangnya di sini, terus uangnya berputar di sini, menghidupkan perekonomian. Akhirnya jualannya laku, makanannya laku, hasil-hasil alamnya laku, hotelnya laku, segala macam laku, kerajinannya laku, jasanya laku. Nah, itu yang menggerakkan perekonomian. Artinya harus ada sosialisasi, ya, tentang pariwisata ini kepada masyarakat, supaya apa? Ketika ada wisatawan datang, harus diservis dengan baik, dihormati dengan baik, dijaga keselamatannya, jangan sampai menipu, jangan sampai mencuri. Pokoknya harus dilayani sehingga mereka itu betah, nyaman, seakan-akan mereka berada di surga ketika datang berkunjung ke negara kita. Nah, ini kan butuh perhatian yang serius dari pemerintah. Jangan sampai wisatawan datang tapi malah ditipu, malah diperkaos, ya kan, di apa, merasa tidak nyaman, dirampok. Nah, ini maka hancurlah pariwisata kita kalau kita pemerintah tidak mensosialisasikan sebaik-baiknya, ya. Apa fungsinya pariwisata, bagaimana pariwisata itu menggerakkan ekonomi untuk mendapatkan devisa, ya kan, bagaimana pariwisata bisa menyerap hasil-hasil pertanian, hasil-hasil kerajinan, jasa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kan butuh sosialisasi. Tapi saya lihat pemerintah itu kurang memperhatikan hal-hal seperti ini. Yang diperhatikan itu hanya infrastruktur yang masif, begitu dibangun begitu saja sampai utang membengkak 7,8 ribu triliun. Harusnya Jokowi ini jangan dululah berani utang sebanyak itu. Kenapa? Karena akhlak para pejabat di negeri ini belum baik. Buktinya saja, ya, menurut mantan ketua P3 itu 99,9% pejabat daerah itu korup, ya kan? Pejabat daerah saja begitu, pejabat pusat ya apalagi. Jadi apa? Kenapa jangan utang dulu sebesar itu? Karena akhlak para pejabatnya itu belum bagus. Diperbaiki dulu akhlaknya. Kenapa? Karena kalau dikasih uang besar dengan akhlak yang buruk akan habis dikorupsi begitu saja. Dan yang membayarnya nanti adalah rakyat juga, ya. Jadi sangat tidak tepat Jokowi ini membuat utang negara menjadi 7,8 ribu triliun dengan akhlak para pejabat saat ini yang seperti itu. Seandainya indeks korupsi di Indonesia itu sudah sangat kecil, nah bolehlah utang sebesar-besarnya untuk pembangunan negara. Tetapi kalau misalnya indeks korupsinya masih besar seperti sekarang ini, karena kos untuk mendapatkan jabatan itu begitu tinggi, jangan dulu, akan habis percuma, nggak ada efeknya. Buktinya sekarang apa? Utang 7,8 ribu triliun, tapi beras masih impor, motor masih impor, mobil masih impor, segala-galanya masih impor, handphone impor, semuanya, sepatu, pakaian, semua impor dengan harga-harga yang murah. Itu yang mematikan UMKM dalam negeri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena kebijakan pemerintah ini yang tidak tepat. Ya. Akhirnya pemimpin selanjutnya akan mewarisi utang. Utang negara. Melanjutkan, apakah misalnya pemimpin selanjutnya setelah Jokowi ini akan bisa membayari utang yang diciptakan oleh pemerintahan Jokowi ini, ataukah malah akan semakin menambah utang? Tapi saran saya kepada pemerintahan yang akan datang ini, jangan menambah utang negara dulu, karena akhlak para pejabat ini belum bagus. Nanti hasil-hasil utang itu akan dikorupsi saja, dan sedikit saja yang diserap oleh pembangunan negara. Buktinya peningkatan utang 3 kali lipat dari zaman SBY, tapi peningkatan pendapatan negaranya tidak seberapa, ya kan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa harusnya dengan utang 3 kali lipat, harusnya pendapatan negara juga 3 kali lipat naiknya, itu baru seimbang. Lah, di zaman SBY pendapatan negara itu 2.000 triliun.
dengan komposisi utang pada saat itu sekitar 2.000 triliun juga. Sekarang utang 7,8 ribu triliun, tapi kenaikannya cuma sekitar 800 triliun. Ini kan harusnya sudah 6.000 triliun, 8.000 triliun pendapatan negara kita. Artinya utang itu sedikit sekali efeknya kepada peningkatan pendapatan negara. Kenapa? Karena banyakkan dikorupsi. Nah, maka akan kesusahan nanti, kesulitan nanti. Pemimpinnya akan datang ini akan memutar otaknya bagaimana menyicil utang dan menggunakan untuk membangun negara. Anggaran pembiayaan rutinnya sekian, ya kan? Bagaimana kalau misalnya ekonomi anjlok, ya kan? Dengan maraknya barang-barang impor. Belum lagi ancaman penyakit-penyakit menular, virus-virus dari luar. Sementara cicilan utang setiap bulannya 500 triliun. Ya kan? Bisa kolaps nanti negara kita. Seperti itu. Ya kan? Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan di kepemimpinan yang nanti ini mempertimbangkan betul kalau ingin menambah utang negara itu harus meyakini betul bisa memperbaiki akhlak para pejabat atau membuat manajemen yang betul-betul meminimais untuk korupsi. Kenapa? Karena akan sia-sia saja negara utang tapi hasil utangnya itu cuma untuk dikorupsi. Ya kan? Bayangkan saja di awal-awal kepemimpinan Jokowi, wah membangun apa? Bendungan lah, apalah segala macam, ya kan, infrastruktur yang membuat kita itu yakin bahwa Jokowi ini adalah satria piningit, ya kan, yang dikirim untuk memimpin negara ini, menjadikan negara kita gemari poloh jenawi, menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Tapi 10 tahun menjabat yang ada adalah korupsinya lebih parah daripada zaman Soeharto. Beras masih impor, kendaraan semua impor, baju impor, sepatu semua impor, utang bertambah 7,8 ribu triliun. Hancur harapan kita. Yang tadinya kita harapkan Jokowi ini adalah satria piningit, ternyata menjadi satria utang. Bukan satria piningit ini. Mana ada satria piningit yang mengimpor beras? Tidak ada itu. Namanya satria piningit itu menjadikan negara gemari poloh jenawi, toto tentram. Tidak ada korupsi, tidak ada judi online, tidak ada narkoba. Tapi Jokowi ini memimpin korupsi banyak, narkoba banyak, judi online banyak. Ya kan? Dinasti banyak. Itu semua yang terbangun di pemerintahannya Jokowi. Jadi fix Jokowi ini bukan satria piningit. Mungkin satria piningit akan muncul di pemerintahan berikutnya. Mungkin. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.